bakal jadi jungle ya dengan ada Badang. Oke. Jadi ya main Joy aja. Karena Joy adalah hero yang nantinya bisa bikin Wishing Lantern. Dia bisa nge-meltdown juga hero kayak Basya. Cuma butuh apa? Butuh waktu soalnya. Butuh waktu. Dan Waktu. untuk mungkin Oke. nyaingin mobility-nya Baxia memang kencang ya. Cuman at least Joy ini masih bisa lah dash-dashnya cepet. Dan pertanyaan aku satu sih dari Team Spirit. Apa tuh? Siapa yang mau langsung ke arah Granger kalau Grangernya free? Ini menurut aku Grangernya masih sangat-sangat free loh. Mereka masih Sejauh ada mereka masih ada posibilitas untuk ambil Parsia or Lapu sebenarnya. Lapu Partial. Ya Badangnya let's say jadi roamer ya gue nih di sini posisinya mungkin Lapu plus ya Parsia itu yang bisa menjangkau lini belakang. Atau bisakah kita expect malah pick keempatnya Varsha? Yang biasa kita ngeliat, iya biasa kan yang kayak Goni bilang, kalau second pick biasanya last picknya itu buat Super Friends. Tapi di kondisi ini karena butuh, Varshanya muncul duluan. Bisa. Dan masih ya Joy pick ketiga berarti masih King Kong pick ketiga ya. Baru Super Friends pick kelima. Menutup Angela, menghindari combo Baxia Angela ya. Ini emang ngeri sih kombonya. Wah tebel banget Pak. Tebel banget luar biasa dan itu cuma bisa dihancurkan dengan Kari late game. Nah, Kari late game ya. Ini Harus nunggu ya. ada bintangnya ya terus and condition Syarat ketentuan gitu-gitu. berlaku. karena nggak mungkin kali level 1. Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Harus late game. Harus late game. Atau prematur gitu ya. Tapi ya sangat situasional lah. Tapi ini Betul. dia satu pilihan banning terakhir dari Team Spirit ya. Tadi kita udah denger beberapa skenario yang mungkin bisa muncul buat sekarang. Typical hero-hero roamer dan mid laner Let's see. Pasha. Parsia mungkin. Atau ya itu mereka berpikir kayak oh enggak lah pick keempat biasanya bakal ke ini kok bakal ke hero-hero flexnya dijawab gitu. Ternyata Kadita ya. Kadita Yang menandakan bahwa mereka nggak mau ini Baxia-nya benar-benar bonyok banget dengan adanya Rove Wave, dengan adanya Electrifying Beats. Ini edit lagi aku nggak masalah sih sebenarnya kan. Ya butuh Edit efek lagi. sisi ya. Tapi gimana kalau misalkan nyaman. bawahnya malah ke arah dari Tigreal gitu, hero yang bisa Boleh juga. nge-react Badang juga menurutku bagus. Boleh juga Tigreal. Lebih ada area of effect yang Atau Chow, berat, betul besar. Chow, Chow dan satunya nanti hero yang benar-benar bisa jalan bareng Kimi. Oh iya, tapi Mereka harus ada masih ada temennya Kimi. sih ya. Iya. Midnya ya. Yo, Oke. coach why not? Wow. Wah, Chow ya. Butuh combo sih bener. Tinggal tunggu iya, tadi. tinggal Iya. Kimi last picknya. Kiminya. Dan kita tahu Kimi emang susah lawan Basya. Tapi kalau misalkan Kiminya main yang kayak Demon Hunter Sword atau bahkan mungkin Glowing One dan Tetap bisa. langsung Holy Crystal itu tembusnya luar biasa Basya. Makanya udah jarang tuh kita ngelihat kayak Kimi counter Baxia gitu Nah, kan. karena Basya juga pasifnya sempat di-adjust kan, yang Iya. dimana sebelumnya Baxia ini pasifnya pasti damage-nya dikurangin segitu. Tapi sekarang jadi scaling. Jadi ya mau nggak mau harus ya farmingnya lebih Butuh cepat, waktu lagi, butuh waktu Nevin. Oke. Nah, tapi ya ini nih yang masih jadi pertanyaan, siapa yang bisa nge-stop nanti ke arah Granger, ke arah Joy, ke Varsha Varsha ternyata. kita expect ya bahwa nanti akan ada di kubu dari tim Spirit tapi bareng sama Arlot. Dan aku nggak kaget kayak yang tadi aku bilang kan, aku nggak kaget kalau emang tim Spirit bakal ngotot buat ambil Arlotnya lagi. Oke. Iya, ditambah Varsa itu ngejawab juga lah ya untuk Granger at least nggak sebebas itu. Cuman sejujurnya ini Selena oke nggak sih? Selena. Oh, udah di ban. Ya, Aku tetap di awal ya. aku tetap di Kimi sih. Kimi ya. Iya. Soalnya ngeliat Varsa tuh kadang-kadang tuh auto Selena gitu loh, apalagi Super Friends ya. Cuman karena udah di ban ya boleh Kimi lebih continuous damage juga, lebih Atau kalau emang mereka mau Kuat. main single handed carry, mereka main Matilda mid lane. Wih. Gimana kita bisa melupakan hero power dari Super Friends itu sendiri ya? Iya juga. Karena udah ada 2-3 hero tank bahkan dari tim Spirit. Luoyi ya sangat-sangat memungkinkan untuk muncul. Dan ya confident banget lihat Super Friends ketika dapat Luoyi. ready banget dan bisa ngerespon split push potential yang dibuat oleh Moskov. Wow. Oke, ini dia untuk game perebutan match point yang bisa mendekati ke 3 poin terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan langsung saja kalau gitu menyerahkan game yang ketiga kepada casters yang bertugas, ada Papulung dan juga Au. Yep, sudah masuklah kita ke game yang ketiga. Skor sejauh ini masih satu sama, dan siapakah yang akan match point terlebih dahulu? Oke, satu harapan dari non Southeast Asia team ya. Yep. Tim Spirit yang tersisa dari EECA.
Karena kalau misalkan nih asumsi ICA yang masuk nih berarti semifinalis 4 negara beda loh. Iya, beda-beda. Beda-beda ya. Oke. Tapi pastinya juga kalau kita ngelihat dari Onyx Philippines yang mereka nggak gentar loh. Fanny win rate-nya jelek tetap dipakai Tetap dan pakai. menang. Kalah sih tadi, cuma maksudnya tapi sempat menang. Sempat menang Dan sekarang kemarin. Loi yang udah dilupakan juga untuk masuk ke prioritas mid lane sekarang kembali digunakan. Oke. Sekarang antara Joy dan juga Baxia nih ya. Kita lihat nanti bagaimana pertempuran yang terjadi. Ya ini salah satu hero power juga ya buat King Kong pastinya. Tapi untuk melihat secara power hero nih agak sedikit harus lebih hati-hati nih. Sunset Lover dengan Farsa dia menang range harusnya dan juga one shot dengan membawakan Bisa. ke arah Baxia. Oke, Brusco mau nggak mau flicker di awal. Itu dia movement yang bisa dimanfaatkan dari adanya Shield Unity. Bisa rotasi cepat dan Brusco oke walaupun flicker ke trigger gak masalah, dia masih punya HP juga untuk kembali memberikan tekanan terhadap pemain-pemain dari Team Spirit. Nge-screening lah minimal. Yap. Sementara King Kong masih fokus tuh bisa melakukan farmingan terlebih dahulu. Purple buff sekarang yang dituju dan mungkin bisa menyeberang ke area dari monster jungle Team Spirit. Wah ini Kelra landingnya kuat banget loh. Udah 2 game yang kita lihat Hiko bener-bener gak dibikin berkutik. Kalau level Hiko maju. Yap. Lihat Kelra Rondo tadi berhasil menggocek. Sementara itu Sawo mencoba tadi masuk ke dalam area dari jungle sendiri, tapi malah bertemu dengan adanya pergerakan yang dimiliki oleh King Kong. Hampir saja bisa diamankan. Sementara sekarang King Kong masih berhasil kabur, tapi Kelra flicker sudah dikeluarkan. Dikrek habis-habisan dan Kelra yang menjadi korban. Iya, yang akhirnya ngebantuin juga ya untuk one shotnya itu dia rotasi cepat yang bisa dibawakan sehingga akhirnya efek stun ngebuat dari Kelra yang udah flicker pun gak selamat. Yap, itu dia. Ada Brusco tadi yang memberikan gangguan sedikit tapi mundur kembali tempat yang lain. Kirk. Ada 2 player bersembunyi di dalam rumputan. Kid Bomba sudah menunjukkan posisinya. Yap. Oke. Kali ini walaupun memang dari segi point kill masih dipegang sama Team Spirit, tapi keadaan sudah cukup terlihat sengit sekali. Onyx Philippines, Brusco yang masih mencari informasi area turtle masih tertahan di level 3, tapi King Kong Oke, King Kong mencoba untuk bisa maju, tapi apa yang terjadi? Kid Bomba tadi udah mengeluarkan satu fist crack yang dia punya dan retribusi begitu baik. King Kong selamat. Kirknya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada beberapa player mencoba untuk bisa mengejar dan Carol untuk sekarang masih free di bagian belakang, tapi one shot terlalu kuat, one shot terlalu tebal. Mencoba tadi Brusco untuk bisa menendang ke arah satu player, tapi belum bisa mendapatkan ke arah satu pun. itu dia pasif duality yang dimainkan oleh Super Friends, benar-benar membuat apa yang diinginkan sama Team Spirit itu buyar. Dan juga masuknya King Kong menyelinap ke area dari turtle tanpa ada yang bisa menghentikan, karena tadi kalau kita intip Kit Bombanya ada sedikit miss ya, Iya. dari face cracknya juga ya. Tadi face crack depan umum deh tuh. Depan umum. Jadi bahan tontonan doang kan tadi. Ih, apa nih? Gitu. Tapi akhirnya ngebuat dari King Kongnya free banget untuk masuk dan red tree-nya on point. Ngebuat dari Onyx Philippines mereka punya keunggulan tersendiri. Apalagi ngelihat dia di barang bottom lane ya. Walaupun Hiko tadi secara early-nya landing-nya tertekan, tapi setelah dibantu oleh one shot ke arah bawah, Hikonya udah 1-0-1 nih. Iya, akhirnya bisa lah. Bisa ngelawan lah seenggaknya. Oke, mendekat. King Kong sekarang sendirian. Digocek. What? Itu dia. Oke. Buset deh. Hero power. Cristiano King Kong. Hah? Iya, BA kita nih di sini. Ngebut banget kan. Oke. Tapi Hiko yang walaupun memang udah mulai ada sedikit perlawanan yang kerasa, tapi ya hati-hati juga, jangan lupakan selain rotasi cepat yang bisa dibawakan sama one shot. Wah, ketabrak. Super Prince tertangkap basah, tapi Flicker tadi masih sempat untuk bisa menyelamatkan hidupnya dan Brusco berusaha untuk bisa masuk ke dalam area dari outer tar yang ada di area mid. Dan King Kong. Sunset Lover tidak selamat. Final Slice pun tidak bisa memberhentikan King Kong. Yes, King Kong bener-bener masuk di waktu yang tepat dan akhirnya on point untuk dapetin point kill. Even dari Fear Eye Strike tidak membuat dari Sunset Lover bisa selamat. Waduh, Genius One langsung. Selesai sudah Genius One-nya. Dan Kelra udah melakukan cut wave juga untuk bisa menangin jalan harusnya untuk ngebantu dari segi team fight nantinya. Tapi Onyx Philippines setup mereka sudah mulai terlihat ke area turtle. Yap. Masih ada satu gold crab dulu yang diamankan sama Kelra. Monster jungle lagi yang akan diambil. Sementara Hiko masih ada di bawah. Turtle belum menjadi milik siapapun. Oke. 1v1 di arah bawah juga kayaknya sudah diselesaikan ya, mundur Yep. aja pilihannya. Nah itu dia King Kong yang mulai mendekat untuk kali ini. Ada pergerakan dari Kid Bomba tidak kuat lagi. Tadi dia tempatnya berbeda, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh one shot. Kirknya mencoba untuk bisa menggocek pergerakan yang dimiliki oleh Sunset Lover tadi yang mendekat ke arah tubuhnya. Oke. Berarti satu
ditukar dengan banyaknya juga keuntungan yang bisa diambil oleh, dan sekarang diversion. Oke, Hiko ketahuan sekarang. Yap, dan itu minusnya juga untuk Loi sekarang ya. Tapi Sunset Lover Waduh. hilang di tangan King Kong. Walaupun ada wings by wings, tapi itu gak ready seperti untuk Sunset Lover. Apalagi dia membawa Purify, jadi gak bisa benar-benar kabur secara pasti. Sulit banget mau kabur dari King Sulit. Kong ini. Lihat tuh. Berat ya, mau flicker. Dia bagus banget efektivitas dari tiap skillnya itu loh. Jadi dia bisa ngedes kemanapun gitu. Yap. Sampai aja tujuannya. Oke. Dan di area bottom lane terjadi keramaian. Kiara hati-hati, udah selesai dengan Sky Piercers lu sekarang. Yap. Wih, saling menggocek tadi. Brusco. Tapi karena memang, wah ini diversion lagi nih. Oke, pindah kemana? Enggak. Sendirian tuh pindahnya. Oke, Super Prince. Ada Fist Crack tadi juga, Fist Break yang dikeluarkan. Sementara sekarang ada Final Slash yang terlihat tidak goreng karena siapa, bro. King Kong pun hadir guna untuk bisa menghantarkan damage tambahan. Ya tadi Spirit of Direction-nya kenal loh ke Super Prince. Yap. Tapi langsung react dengan Dispersion Rotation yang akhirnya ngebuat adanya Spear of Misery juga ngebuat dari Hiko-nya bisa follow up lebih lagi untuk damage yang bisa disumbangkan, dan akhirnya memilih untuk mundur saja. Ini respon dari Super Prince cepat banget sih. Ya. Gercep. Adem lagi tuh. Adem. Tapi respon yang dilakukan tadi juga dia pindah kayak gitu cukup kaget juga. Mungkin karena ada temannya di tengah kali ya. Aman nggak tengah? Aman. Soalnya kayak sekarang kan Loi udah kelihatan nih kalau dia lagi mau tele kan. Jadi awareness-nya makin tinggi. Betul. Tapi pindahnya kemana kan nggak tahu. Nggak tahu. Beb. Itu dia. Iya, One shot. cuman ancang-ancangnya aja. Tapi kan Ancang. jadi lebih aware aja gitu. Oh ini mau tele nih kemana nih, jadi lebih main safe. Ya bahasanya lebih overthinking lah teman-teman. Kemana nih? Woi, pindah tuh dia tuh. Kemana ya? guys? Kemana ya? Oke, dan berhasil tadi menendang seperti Jakarasawa. Tidak selamat, bahkan Sunset Lover menjadi korban yang kedua di Spirit of Destruction. Numpang lewat tadi, bang. Makan, bang. Sakit banget. Sisa Hiko sendirian. Alright. Dan Hiko yang hanya bisa menukar turtle yang akan diambil oleh Onyx Philippines menuju ke arah bottom outer turret. Dan ini dia yang replaynya, montage Flicker the Way of the Dragon yang dikombinasikan oleh Brusco, di follow up dengan begitu baik, dan dibukanya Feather Ice Strike dengan keadaan yang steady dari standard Sunset Lover. Ini langsung ditabrak, dan duality pasif yang dimainkan oleh Super Friends sih membuat gitu ekspresinya. Tuh, kakaknya gergetan tuh. Iya. Gitu ya kalau ada suaranya gitu. Iya. Siapa tadi? Kak Rohaya tadi kalau nggak Bukan salah mas, nama. Miss, ini Miss. Rohaya. Roh halus lu. Oke. Tapi untuk Neneng sekarang waduh, dilanjutin. Brusco nih waspada nih, dia montage-montage bahaya lagi nih. Yep. Dan King Kong nggak ada stopper secara pasti, walaupun kalau secara teori biasanya Joy ini PR loh ketemu sama Badang. Iya. Mudah tercancel. Tapi ini enak Aman banget. aja. Dari tadi enak banget dash yang dilakukan. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi. Brusco menendang Hiko ke arah yang tidak seharusnya. Tapi Kirsten Cole kali mengikat ke arah dua player. Ada dalam keadaan yang begitu terancam. King Kong mencoba untuk bisa masuk. In and out yang begitu indah dari King Kong. Soalnya Hiko flicker sih tadi, agak sedikit jadi miss posisi juga ya. Yap. Tapi outer middle turret juga sekarang hancur, Kurt dan one shot yang menjadi pertukaran nyawa, dan bawahnya terbengkalai dari tim Spirit. King Kong benar-benar bisa memakan banyak banget resource. Yep. Wave minion, jungle lawan, jungle dia sendiri terlalu superior, dan 4-0-4. Wow, ini menandakan King Kongnya untouchable. Enak banget, King Kong nggak kesentuh sama sekali tadi. Iya, secara teori kan ini Hiko Spear of Misery ganggu, Sawo Vanessa ganggu, Kid Bomba Ganggu semua. Ganggu Itu padahal semua. itu ganggu untuk King Kong loh. tapi dia bisa menyelinap masuk secara leluasa gitu. Iya. Kayak sebelum main dia digemokin badannya apa ya. Jadi kan nggak kena. Berlebihan mas. Iya. Oke. Tapi untuk di 5 detik ya. Nah, siapa lagi nih korbannya? Webs berhasil tadi mendapatkan karena dari Kid Bomba dan tidak bisa bertahan. Kena duality nggak gerak. Ya. Dieksekusi pakai Sky Piercers. Kena tendang pinggangnya tadi. Kena peluru. Iya, banyak dah. Kalau visum lu bingung itu. Banyak banget ini. Otopsinya ribet ya. Iya, diapain aja sih mas? Oke. Dan Lord Free untuk Onyx Philippines untuk saat ini diversion. Pindah. Wah ini tahu banget, soalnya pasti Hiko-nya ke atas. Ya. Dan untungnya respon dari Hiko untuk langsung mundur menjadi keputusan yang begitu baik. Terlalu berbahaya Joy sepertinya apabila ada di tangan kayak King Kong. Sebenarnya hero-hero nyaman semua lah Brusco.
pakai cowoknya hero power juga. Super Prince hero powernya juga. Hero power semua. Iya. Dan sekarang Lord sudah mulai memasuki line of down melalui jalur di atas. Tim Spirit, mereka masih punya semua inner turret. Yap. Ini bisa dibilang ini gimana ya? Ini adalah salah satu cara kita menggunakan dan juga diperlihatkan sama King Kong ya. Apa Cara tuh? menggunakan Joy dengan baik dan benar. Ya, kan itu salah satu hero power dia banget ya. Di depan dari seluruh orang yang bisa mengganggu loh. Di depan dari hero-hero yang mengganggu dia loh. Ada efek stopnya ya sebenarnya. Iya. Kok bisa gitu loh? Tapi memang di enable sama teman-temannya juga nggak sih? King Kong yang Betul. akhirnya masuk secara Jadi leluasa. dihilang-hilangin gitu kan. Iya, di distract lah, Iya. di trigger lah, dan akhirnya Berarti- King Kong timingnya Di luar dari individunya berarti as a timnya juga luar biasa gitu. super family. Super family. Itu dia. 100? Enggak mas? Enggak ya? Enggak tuh survei enggak? Enggak Enggak. dong. Enggak. Di bottom line inner turret sudah mulai akan dicicil kembali. Oke. Di bagian bawah. Nih, Kirk yang kelihatan di luar, King Kongnya mundur lagi di level 15. Ya ini Hiko aman sih, dia 102 juga ya, belum terpick off sama sekali. Trinity attack speednya juga udah selesai. Tapi kurang inisiator berarti. Oh, udah Yap. kan? Oke, Sawo sakit banget dan efek duality Wow. tadi membuat Sawo pun lenyap seketika, one shot balik arah. Wait, pindah tempat. Kelra damage. Satu dan Sonata satu bar. Itu dia. Karena memang udah terlalu banyak juga tabungan dari Kelran dari segi itemizationnya. Super Prince ada Federized Rack, dia santai di dalam. Cuek ya. Cuek. Karena fokus kayak tadi kepecah kan, mau Super Friends apa mau clear. Iya. Kalau misalkan Super Friends-nya tadi yang ketetes, inner turret yang hancur. Ngeri banget. Ngeri banget. Semuanya udah mulai kuasai oleh Onyx Philippines untuk saat ini. Oke, benar-benar Oh. disiksa pelan-pelan tapi Iko kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Bahkan untuk sekarang ada 2 total dari tim Spirit berbanding dengan King Kong yang menjadi korban lewat sebuah aksi barusan. Wow, dan akhirnya Hiko untuk pertama kali dapetin poin Death dan Sunset Lover. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja digocek. Yap. Masih selamat. Masih selamat loh itu Kirk ya. Oke, tapi karena memang fokus dari Sunset Lover adalah coba untuk nge-clear wave minion saja. Onyx Philippines, mereka hadir dengan begitu mengerikan, dan siapapun yang terkena dengan adanya dua Dragon ini siap banget follow up-nya. Ya. Super Friends, Kelra, dua itulah yang selalu ada. Dan selalu duality-nya nih gila banget Iya, sih. posisi dari Super Prince yang emang gak kesentuh juga dari tadi kan. Iya. Jadi selagi dia gak kesentuh, yo wes. Dan Super Friends kayak dia kayak Luo itu kadang bersih nggak terlalu instan kayak Farsha yang bener-bener ya. Iya, tapi kan ngeganggu buat pejalan-pejalan kaki ini loh. Itu dia bikin kita menempel. Iya, kayak trotoar tapi dilewatin sama motor loh. Kan ngeganggu Iya. ngeganggu Oh, pejalan kaki. ngeganggu Bener, pejalan bener, kaki kan. bener. Makanya kalian kalau naik motor jangan lewat trotoar lah. Yang dagang juga kan kadang ganggu. Iya, ganggu pejalan kaki, woi kocak. Oke, dan sekarang waktunya kita lihat lagi. Ada satu lawan yang berhasil langsung diamankan. Walaupun kaknya pun tumbang dari tersebut, tapi double kill masih dapat oleh Kelra. Berpindah tempat kah? Karena tadi ada Spell of Destruction. Super Prince masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman, dan Hiko terjebak. Ada satu pergerakan tadi terlihat dari King Kong dan mulai gedes ke arah dalam, tapi King Kong berhasil diamankan dengan satu Spell besar yang begitu baik. Bahkan sekarang Kelra WON ditembakin dan Nico masih bertahan. Oke, dan bahkan Super Friends HP-nya udah low banget. Tadi dia diversion. Buset Kelra, flicker, what? Bang, ampun bang, This is the gold standard. bang, Kelra, bayangin standarnya aja segini. bang, udah bang, Gimana? bang, dia flicker dan Sonata, dia di Ya, karena memang seluk-beluk dari Granger udah terkalkulasi dengan matang ya. Dia tahu banget perhitungan damage yang bisa disumbangkan. Walaupun bottom lane dengan adanya Lord masih bisa sedikit di-clear juga, tapi hati-hati diversion ini yang ngebuat akhirnya tim Spirit mereka agak sedikit sambil jalan mundur. Yep. Oke. Nah, defect duality lagi masuk. One shot ditembakin. Waduh, dicicil habis loh. Bocor halus. Bocor halus. Bocor halus. Tapi sebadan. Bukan bannya doang ya. Iya. Oke. Dan masalahnya juga King Kong bener-bener belum terlalu yang bantuin ngacak-ngacak sih. Ya. Nah, stucknya udah 80 tuh letalitynya. Stucknya Gimana 80. nggak bonyok ini one shot, ataupun siapapun yang kena dari inisiasi itu bakal bisa instan banget. Yep. Dan masalah Kelanya juga susah banget buat di pick off. Terlalu jauh posisinya.
Ya susah mau ngedeket juga kan karena Kelra dengan damage dia yang kayak begini gitu. Dideketin malah kita yang tersakiti. Iya, nggak bisa. Gak bisa. Terlalu berat Cuma ya. setidaknya Hiko pun sekarang udah stabil ya. Oke. Nah, ancang-ancang Brusco nih. Ancang-ancang nih. Enggak. Enggak. Pindah bareng-bareng gak sih? Enggak ya, belum ya. Oke, Federal Strike. Ih. Nggak connect karena siapapun. Nah, ini tapi Kelra kena 1 kali tetes, Lid. Ya. Itu udah langsung hilang setengah. Main, tapi balik lagi. King Kong, tuh. Ini Cara-cara dia untuk mempermainkan psikologi seorang itu loh. mengancam teori ancaman ya. Nih gua ngedes nih, tapi diem. Habis itu ngedes lagi. Enggak, ayo gue mau maju apa enggak gitu kan pertanyaannya. Kalau gue yang digituin udah gue. Di saya tim gue bang nggak apa-apa gitu. Sama panitia. Forfeit. Nggak mau main lagi. Tapi ya, apalagi nanti kalau misalkan dari King Kong yang kalau punya Winter ya. Susah banget, susah lagi kan. Dia masuk, dia Winter, siapa yang akan ditendang? Tapi duality-nya kembali hadir. Coba lihat tuh King Kong tuh. King Kong mau masuk lewat belakang nih bau-baunya nih. Iya, dan Super Friends ini lagi mau coba untuk ancang-ancang diversion, tapi belum terlalu terburu-buru sepertinya. Kembali dari tim Spirit, mereka harus kembali mendefense adanya base turret yang udah kecicil sedikit demi sedikit, terutama di bawah nih. Karena lengah dikit. Ini teleportasi. Nah, pindah nih. Dah. Kenapa Final Slash ditinggal? Bye-bye. Ditinggalin. Sedih banget. Habis kenapa Final Slash ditinggalin? Bang, kipas saya buat apa Kayaknya nih? dia tahu sih bakal mau ditabrak. Yap. Makanya tadi langsung diversionnya mundur kan. Santai aja lah, masih bisa pulang kita. Setenang itu ya. Itu makanya. Kok bisa gitu loh. Ini gitu. Pusing nih. Oke, Onyx Philippines. Mereka sudah menguasai area river di area lore-nya juga, tapi Sawo akan mencari informasi. Oke, The Kirk pasang badan, mencoba untuk bisa ngebadanin ataupun ngebuat sebuah barikat. Hey, ada Spear of Destruction, terlalu cepatkah? Kalau dia nggak berpindah tempat sekarang mungkin akan ada waktu yang terlambat, tapi ini waktunya. Ada Hiko di dalam pertempuran final selalu dikeluarkan King Kong yang dicoba banget, tapi King Kong yang berhasil diamankan di depan di mana Super Friends untuk sekarang pulang semakin lama sangat cepat dan sawahnya pun lejam. Sementara Kirknya masih berjuang untuk kehidupannya. Kirknya mendapatkan lagi karena satu region biasa sangat besar di mana Fist Break dan juga Fist Break harus dikeluarkan Kerranya nembakin ke segala arah. Siapa? What? Ada portal yang terpecah. Dengan stucknya baru Kelra bergabung untuk kali ini. Dan ternyata hilangnya Kid Bomba dan Sawo membuat dari tim Spirit gak bisa lanjut ke arah lore, tapi dikejar. Waduh, dikejar lagi, tapi sekarang ada pergerakan dari Kelra yang hebat, benar-benar diperhatikan oleh Hiko dan juga rekan-rekannya. Begitu baik Spear of Mystery. Terutama untuk Spear of Destruction yang akhirnya dibuka juga dan Feeder Eye Strike. Itu on point banget. Oke, lore terbuka untuk tim Spirit. Dan diversion. Oke, mau pindah beneran. Ini Super Friends maju dan dikocak down, tapi ternyata malah one shot pecah-pecah di korban. The real Onyx PH, the one and only. Bener-bener begitu banyak Naon eta? ilmu yang diberikan, ditonton, dan seperti apa ini wey. Sepersekian detik diversion mengubah segalanya. Hadirnya King Kong juga yang dikirim bersama dengan Super Friends. No free lord untuk tim Spirit dan keadaan berbalik lagi menjadi milik Onyx Philippines. Diversion again. Oke, the best teleport moment mungkin selama ada di MSC kali ini. Dan the best mungkin kesempatan yang diambil oleh Joy untuk bisa memperebutkan karena Lord tersebut. Mereka hampir nggak dapet, tapi dimajuin lagi nih apa? Wah, ini decision. Wow, buset, ditendang langsung dan Kid Bomba yang langsung merasakan akibatnya. Kid Bomba masih berhasil selamat. Ada pergerakan di mana sekarang Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Mereka berusaha untuk bisa mundur dan juga mengkunci ke arah saat Federal Strike tersebut. Oke, base turret top lane harusnya akan menjadi target berikutnya sembari menunggu Lord yang hadir di arah bottom lane. Oke, itu dia. Ada konsil yang dikeluarkan. Sementara Brusco sepertinya akan pulang terlebih dahulu atau memang mau mencoba kembali. Tidak ternyata. Tidak ya. Harusnya memang agak sedikit bahaya untuk memasuki ke area defensif dari tim Spirit, apalagi mereka masih utuh juga dengan kelima pemain mereka. Lord memang masih bisa ditahan, tapi masalahnya sekarang base turret sudah tidak ada sama sekali untuk tim Spirit. Itu akan menjadi sebuah PR besar terutama untuk di top lane-nya, karena bahayanya adalah team fight dari Kelra yang tidak tersentuh walaupun sempat ke shutdown sehingga akhirnya stack lethality-nya ini berkurang. Tadi udah full 80, sekarang sisa 56, tapi tetap dia bisa sangat-sangat menjaga dirinya sebagai eksekutor nantinya. Gimana ya? Ini kita kayak nih
Kalau Granger begini ya. Posisinya di sini. Posisi di sini. Kalau Nah. Joy begini ya, gitu. Kalau pakai Luyi begini ya. Buset nih tadi loh. Pakai Chow juga nih. Semuanya dikasih tahu kita. Kayak Kid Bomba. Oke, King Bomba. Dan King Kong melihat dari kejauhan, balik lagi King Kong. Momentum yang itu tuh orang terintimidasi tau. Asli. Digituin kayak begitu tuh. Ini mau maju apa enggak sih? Iya, Awas Joy kiri. Makanya Sunset Lover dikejar. Tapi sekarang coba lihat ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Sunset Lover dan juga dengan Immortal begitu baik tadi sudah keluarkan. Tapi sekarang King Kong pun udah Immortal dalam tubuhnya Winter Crown. Dan King Kong pun tidak selamat, tapi pertempuran terus terjadi. Bahkan terlihat Sawe masih selamat. Ada Fist Crack tadi terlihat pula di dalam air tersebut. Berpindah tempatkah sedikit lagi dan selamat sepertinya. Oh, tapi Kirk-nya tumbang. Walaupun udah ganti karena Immortal, tapi tetap bisa dikejar oleh Hiko. King Kong yang memang coba untuk mengejar ke Sunset Lover, tapi pergantian item cepat itu dia menjadi sebuah jawaban. Winter, Immortal, dan backupan dari rekan-rekan tim Spirit yang akhirnya bisa mempunish King Kong. Lord Evolve di menit ke-21 sudah terbuka. Waduh. Tapi bagus banget ya. Dari masing-masing player juga dari mekanikalnya juga kita lihat barusan ya teman-teman ya. Perubahan-perubahan itemnya begitu indah tadi, begitu begitu smooth tadi. Dari Immortal ke Winter Crown mereka mencoba, tapi sekarang Lordnya udah sedikit lagi. Apakah mereka bisa mendapatkan karena Lord? Karena tim Spirit punya kesempatan yang sangat-sangat besar. Sementara sekarang Brusco mencoba untuk bisa mengusir Sawo jauh lebih ke belakang dan Sunset Lover masih ada Immortal dalam tubuhnya. Jika mendekat hampir saja bisa mendapatkan ke Lord tersebut, tapi pertempurannya tidak bisa dielakkan. Kehilangan dari Immortalnya, one shot bisakah dia selamat? Tidak bisa. King Kong masuk dari belakang. Bahkan ada Federation langsung dikeluarkan begitu saja. Sunset Lover masih ada Immortal. Oke, Lord memang menjadi milik dari tim Spirit, tapi mereka kehilangan 2 pemainnya dan menyisakan 3 saja. Apakah ini akan dipaksa oleh Onyx Philippines? Oke, Lord mungkin sepertinya akan bergerak ke arah atas, tapi Wave Minion masuk dan membuka kemungkinan untuk Onyx PS bisa menutup game ini. Oke, karena di detik ini pun Lordnya hadir di arah top lane. Tertancap Kirk. Oke, tertancap dan Kirknya masih ada Vengeance. Ada satu lagi hal yang begitu tidak dilakukan oleh tim Spirit. Kirknya down. Yap, Spear of Destruction yang akhirnya menjadi eksekutor untuk Kirk bisa tumbang. Tapi Lord Evolve masih bisa ditahan dengan begitu baik oleh Onyx Philippines. Buset deh, Lord Evolve itu. Iya, udah bisa langsung sisa 6.000 bahkan sekarang dari HP-nya juga. Walaupun masih ada ya. Hati-hati. Ini ngebuat akhirnya nanti dari segi wave minionnya tetap imbang. Karena super wave minion juga yang keluar selama Lordnya masih ada. Oke. Ini tim ECA segini besarnya loh perkembangannya. Iya, mereka pede banget. Gokil. Dan mereka pede banget. Mereka tahu kayaknya power mereka seperti apa. Dan Lord sekarang sudah akan kembali terkawal. Yap, Sunset Lover pede banget. Ada Featherized Strike dikeluarkan. Mungkin target mereka adalah untuk bisa mendapatkan karena satu best yang ada di bagian atas. Tapi sedikit lagi mereka berusaha untuk bisa mempertahankannya. Hiko mundur sedikit dengan attack speed yang sangat tinggi. Yes, base turret bisa, tapi hati-hati. Wave bawah ini kedorong. Diversion, kita pernah ngeliat gimana diversion dari Super Friends ini yang akhirnya membawa kemenangan untuk mereka. Betul, nah pindah dulu. Ada one shot mencoba untuk bisa mengejar. Ada Super Prince yang memang sudah di rotor tarik dari Remit. Sudah berhasil langsung dihancurkan. Dan mereka sekarang dalam tekanan dimiliki oleh pemain-pemain dari Spirit. Oke, keadaan berbalik. Federalized Strike kembali terlihat. Federalized Strike dan sekarang apa yang terjadi? Brusco-nya mulai maju, tapi ada efek duality di bagian belakang. King Kong-nya mencoba untuk bisa masuk tapi terlalu dalam. Damage begitu menyakitkan. Kid Bomba beserta dengan rekan-rekannya, mereka terpisah semuanya. Sawa masih ada Vengeance. Kid Bomba kembali mundur guna untuk bisa memberikan backupan kan, tapi ternyata selamat semuanya. Selamat semuanya dan gak ada yang tumbang dari tim Spirit. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan setidaknya base turret, tapi defensif yang ditunjukkan oleh Onyx Philippines begitu kuatnya. Semuanya nempel, semuanya kena pasif duality. Waduh, walah, dan sekarang ada Lord tuh. Lord Evolve 2.0. Yap. Oke. Apa yang terjadi sebenarnya di antara pertempuran di game ketiga ini? Walaupun gold udah bergulir buat tim Spirit, tapi ini nggak jadi pengaruh karena udah 24 menit. Yap. Dan secara objektif Onyx Philippines sangat unggul karena mereka udah ngancurin 3 base turretnya. Waduh. Oke. Pertempuran lagi dari Lord. Kan seperti apa? Ini Lord Evolve Jilid 2 ya. Ya jilid 2 ini 2.0 ya. 2.0-nya nih Ya udah. upgraded. Oke, tapi ngelihat wah. Wey,
3 orang dalam rumput ngapain tadi ketahuan semuanya. Oke, tapi tim Spirit mereka harus jalanin atas bawahnya loh. Yap. Hati-hati. Spirit of Destruction-nya juga udah dibuka. Super Friends HP-nya udah mulai gak ada. Apakah recall akan menjadi sebuah pilihan yang tepat? Atau tetap bergulat di sana? Yap. Karena bahaya loh Super Friends. Nah, Konsil akan seperti apa? Tidak ada apa-apa di dalam rumputan tersebut. Sementara sekarang ngecek aja Dan tarik ulur. Kita akan melihat ya kemampuan dari tim Spirit untuk bisa menarik ulur Lord ini seperti apa. Karena kita tahu tim-tim Filipina untuk kating Lord dan sangat-sangat kuat. Iya, udah skill aktif dari lahir udah itu. Bawaannya. Udah bawaan lahir udah kayak Bawaan gitu. Bawaan lahir kalau di Filipina gitu. Jago kating di Lord. Lord dance-nya. Iya, Lord dance-nya. Yap, dan ini udah kelihatan banget gak terlalu terburu-buru. Oke, sedikit lagi, 2 bar lagi Federal Strike dan Spirit of Destruction sekarang gak kena. Tapi untungnya Hiko udah mulai mendekat. Ada Kirk yang tertabrak. Bahkan tadi Konsil terdengar. Bahkan untuk sekarang coba lihat Brusco yang di depan berbeda. Mencoba untuk bisa mendapatkan arah Hiko. Bisakah Hiko bertahan? Tapi Hiko dikerjakan habis-habisan. Dan masih selamat. Malah King Kong yang down. Sawo aja flicker. Sawo aja berhasil survive. Alright, tapi tim Spirit mereka harus fokus juga karena ada Super Waduh. Vision yang mencicil base mereka. Web Dan Minion. Lordnya di reset. Oke, Lord di reset. Web Minion masuk. Sunset Lover pulang. Tidak bisa. Mereka terintimidasi oleh Web Minion. Dan harusnya ini akan menjadi game terpanjang selama MSC 2025 kan? Ini 26 menit. Ada sih pernah 30 kalau Ada nggak salah. 30 ya. Selama di knockout ini yang paling panjang sejauh ini ya. Waduh. Oke, tabrakan kembali terjadi karena Oke. Konsil. Oke, Sunset Lover mengejar tadi karena Super Friends. Friends-nya selamat. Tapi one shot. Melihat dari sisi yang berbeda. One shot. Wow. Selamat lagi. Mau nangis lihatnya. Bayangin, dia udah flicker, dia kena Cyclone Eye. Ternyata dia sempat mengeluarkan diversi. Wah, gila. Bentar, buka jas dulu ya. Bentar teman-teman. Mode Inspire ya Pak Pulung ya. Iya, udah berasap ini saya ya. Oke, Brusco tertangkap basah di atas, dikeroyok, kehilangan immortal. Tapi lihat Kelra di bagian bawah. Akankah ada sebuah pengalian isu di tempat yang berbeda? Karena untuk kali ini ada perpindahan tempat kah? Ya, dan bahkan Brusco-nya gak tumbang Pak. Kok bisa? Brusco-nya dia masih bisa kabur, mendelay waktu sebanyak-banyaknya, memberikan distraksi juga. Sementara dari Kelra-nya bergerak ke arah bawah, tidak ada yang tumbang. Bayangkan menit 27 itu waktu spawnnya berapa detik? Gimana ya? Bisa 80 detik kan harusnya. Iya. Waduh. Oke, nah ini Lord yang bener-bener Keren. disabarin banget. Sabar banget mereka, gak buru-buru. Lordnya nanya, ini gue sebenarnya apa sih statusnya bang? Gue mau diambil apa enggak sih? Mau apa enggak? Iya, deh, Jangan tadi mau gua- yang enggak Gue ditarik ulur mulu deh tadi. Ini Lordnya masih bingung nih ya. Tapi Kate lagi ya yang ingin dilakukan oleh Onyx Philippines. One shot yang mencari informasi. Oke. Nah, lane bawahnya tapi Hiko-nya Rico ada diversnya. Nah, pindah. Hiko, idi. Hiko selamat. Oke. Yang main 10 orang di sana yang gregetan, yang deg-degan kita yang di studio ini coy. Semuanya yang nonton juga udah. Ini menit 28 dan mereka masih benar-benar saling menarik ulur. Yap. Tinggal gimana caranya terpancingnya salah satu dan Weh. fokus ke arah player dulu. Oke, dan Kirk masih bisa kabur. Sementara sekarang ada King Kong di bagian belakang. Tapi Hiko pun hadir. Agak terlalu berbahaya dengan Vengeance yang diaktifkan. Kirknya pun masih ada Immortal. Kirknya bisakah dia menyelamatkan diri? Tapi Kirknya udah gak bisa. Maka untuk sekarang terlihat ada Brusco tadi bersama di dalam rumputan. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Hiko. Bisakah Hiko menyelamatkan diri? Tapi ternyata untuk kali ini King Kong mendapatkan satu hantaman yang begitu baik tadi yang dikeluarkan oleh Kid Bomba. Dekat dadanya badan dan King Kong down. Kid Bomba yang melejat. Sementara Sawo mencoba untuk menahan badan di area terdepan. Tapi Super Friends bersama dengan Kera masih bisa selamat. Dan tidak untuk waktu yang lama Super Friends berhasil langsung diamankan. Sawo cepat hilang. Terus kali pun masih selamat. Dan Kera 1v1 situation. Sunset Lover down. Kera memberitahu kepada dunia kalau ini adalah Kelra menjadi penyelamat hari dari Onyx Philippines. Hiko menyisakan dirinya sendirian. Wave minion bertumpuk di arah bawah. Oke, ada konsil dikejar. Dibantu tadi seperti yang sedikit oleh Brusco. Tapi Hiko tidak untuk waktu yang lama dan game selesai. Onyx
Onyx Philippines. Mereka berhasil untuk bisa memenangkan game yang ketiga dengan begitu epic. Match point depan mata. Adu makro terjadi 28 menit plus. Oke, kalau begitu Our panelis, silahkan bedah ini satu persatu dari menit pertama sampai menit ke-28. Let's go. Wow, game yang ini luar biasa